فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Inna syarrad dawab indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Dibilang syarrad dawab. Ad-dawab itu jamak dari dabbah. Seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi itu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman itu. Di ayat yang lain Allah mengatakan mereka itu seperti kal an'am balhum adall, seperti binatang ternak namun lebih sesat lagi. Setelah Allah mengatakan bahwa kebanyakan penghuni neraka jahanam itu walaqad dzara'na, di surat Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah menyiapkan jahanam itu dihuni oleh banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi fasilitas sama Allah, diberi hati, tapi nggak digunakan untuk merenungi, menghayati, memikirkan. Walahum a'yunun. Mereka juga diberi mata. Sapi punya mata enggak? Kambing punya mata? Ya, binatang punya mata kan? Punya. Organ yang namanya otak punya enggak? Punya. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata sebagaimana binatang juga punya mata, tapi tidak dipakai untuk melihat. Kira-kira adakah sapi atau kambing atau binatang yang lain itu menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Enggak ada. Mata sapi dipakai untuk apa? Dimakan. Betul? Telur mata sapi. Yang bertelur ayam yang terkenal sapi. Ya. Jadi mata sapi dipakai buat apa, jemaah? Buat melihat di mana ada apa kira-kira? Rumput, makanan. Ya, kalau yang jantan di mana ada betina? Betina siapa itu? Ya emang dipikir sama sapi betina siapa? Enggak ada sapi mikir kan itu betina siapa? Betul enggak? Pokoknya dia sedang birahi, dia tubruk itu betina. Dia lapar, dia makan tuh, enggak pernah mikir sapi ini halal apa haram, ini ada ribanya enggak, ada gharar apa enggak. Ya, jadi kalau ada manusia yang matanya cuma dipakai bagaimana dia puaskan syahwat dia di dunia, bedanya apa coba sama sapi? Ada bedanya sama sapi? Gak ada. Malah parahan manusia. Karena dia dikasih akal, sapi gak dikasih akal. Kok yang dikasih akal lebih parah daripada yang gak dikasih akal? Berarti lebih sesat kan? Walahum adhanun la yasma'una biha. Sapi, binatang-binatang dan juga manusia juga diberi pendengaran sama Allah, telinga. Kalau ada sapi, antum bacakan kepada dia surat Al-Baqarah. Ini surat namanya Al-Baqarah. Kira-kira dia mendengar gak bacaan itu? Dengar kan? Paham gak? Jadi cuma dengar suara, tidak mengambil pelajaran apapun dari apa yang dia dengar. Orang kafir tuh persis kayak gitu kan? Ya. Summun bukmun amyun. Kayak mereka yang tuli, bisu dan buta. Sama, kayak nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya akal, nggak bisa apa-apa. Udah mau dibacakan 1000 dalil dia nggak mau ikuti, nggak ngambil pelajaran dari itu semua. Nah itulah yang menyebabkan kebanyakan manusia itu masuk neraka. Jadi nikmat Allah ini mesti kita pakai dengan baik dan benar. Tugas utama orang tua tadi melindungi dirinya dan keluarganya dari
dari jadi bahan bakar neraka, karena bahan bakar neraka itu bukan Pertamax yang udah dioplos, bukan kayu bakar, bukan arang, bahan bakarnya batu dan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Nggak nyala dia pakai Pertamax, cuma nyala pakai batu atau manusia. Itu bahan bakar neraka. Jadi mohon maaf, kalau orang tua cuma bisa melahirkan anak, gak bisa mendidik anak selamat dari neraka, berarti hakikatnya dia cuma membesarkan seongok dan sekerat daging untuk dibakar di neraka. Gak enak ya bahasanya ya. Mau bagaimana lagi? Kalau dia gak berperan, bagaimana dia didik anak dia supaya ngerti tujuan diciptakan dia di dunia ini buat apa? Ya dia cuma membesarkan sekerat daging untuk jadi bahan bakar neraka. Ya, kan sayang, udah capek-capek, lahir nggak ngerti apa-apa, dididik, dipinterkan, dibelikan ini, belikan itu, ujung-ujungnya cuma dibakar di neraka. Karena apa? Dia nggak ngerti buat apa dia hidup di dunia ini, selain hanya untuk memenuhi perutnya ketika lapar, atau melepas dahaganya ketika haus, atau melampiaskan syahwatnya ketika birahi. Kalau cuma itu tujuan hidupnya, ya nggak ada bedanya dengan tadi itu, ya. Nah, jadi untuk bisa selamat ada ilmunya, dan ilmunya itu hanya bisa dipelajari dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bagian yang wajib, ada bagian yang sunnah. Dari kitabullah dan dari sunnah itu ada bagian yang wajib antum semua harus paham, yaitu tauhidullah azza wa jal. Karena Allah tidak pernah mau menoleransi siapapun yang main-main dengan masalah tauhid. Dan tauhid itu lawan utamanya adalah syirik. Jangankan kita, Rasulullah sekalipun tidak ada ampun kalau sampai nyerempet masalah syirik, ya. Semua nabi sama aturan. Ini kaidah yang tidak ada pengecualiannya. Jangan main-main sama syirik. Syirik itu apa? Makanya belajar. Gak ada di dalam pelajaran IPA syirik itu apa. Matematik gak ngajarin kita kan masalah syirik itu apa. Ngajarin gak? IPS, sejarah, enggak. Ini ilmunya beda ini. Kalau nggak ngerti IPA, nggak ngerti IPS, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti matematik, paling-paling cuman sengsara di dunia. Tapi selama dia mengerti tauhid, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk selamat dari neraka. Sama sekali nggak kehilangan. Paling dia rugi kalau jual beli di dunia, ya. Susahlah hidup di dunia. Tapi kan hidup di dunia itu sementara. Ada yang 20 tahun udah mati, ada yang 30, ada yang 40. Berapa ratus tahun sih kita ini tamak untuk hidup di dunia? Ada yang berharap umurnya sampai 100 tahun di sini? Angkat tangan. Siapa yang bercita-cita mau hidup sampai 100 tahun, angkat tangan. Oh, kurang ya? 150 deh. Hah? Nggak bisa jalan Ustaz 150 tahun. Jadi nggak ada yang berharap kan sampai umur 150 tahun. Ada yang berharap? Nggak kebayang Ustaz kayak apa itu umur. 200 deh, kalau kurang tak tambahin lagi. Nggak ada. Nah, itulah umur kita itu sangat terasa sehari itu setengah hari nanti di akhirat. Akhirat nggak ada batasnya ya jemaah. Masa untuk keselamatan yang unlimited kita nggak pikirkan? Kita mau berikan sisa-sisa waktu. Tapi untuk yang hanya sehari, bahkan setengah hari, kita mau habiskan umur kita. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin qala in labithtum illa qalila. Allah bertanya kepada orang-orang yang baru dibangkitkan itu dari kuburnya. Dulu kalian tuh berapa tahun sih hidup di dunia? Bertahun-tahun itu sebetulnya berapa lama sih? Kayaknya sehari atau mungkin nggak nyampe sehari ya, nggak tahu deh. Tanya sama yang pintar ngitung itu.
Mereka sendiri nggak yakin apakah setengah hari sampai, bahkan mungkin kurang dari setengah hari umur mereka. Qala illa bistum illa qalila. Sebetulnya kalian cuma tinggal sebentar banget di dunia ini kalau dibandingkan dengan durasi akhirat. Satu harinya akhirat 1000 tahun, setengah harinya 500 tahun. Tadi kita nggak ada yang berharap mau hidup sampai 150 tahun. Berarti cuma berapa jam tuh kita? Kalau dibandingkan dengan akhirat, sangat-sangat singkat. Jadi itu ada ilmu yang kita wajib pelajari, ilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang konsekuensinya kita hanya beribadah untuk Allah. Nah, ibadah itu seperti apa? Itu perlu kita pelajari. Mulai dari rukun-rukun Islam, sholat kita, rukun yang berikutnya zakat, puasa Ramadan, haji. Beriman kepada Allah, apa saja yang wajib kita imani. Iman kepada malaikat, apa yang kita wajib imani tentang malaikat ini. Iman kepada kitab-kitab Allah, cara beriman itu bagaimana? Apakah kita cukup mempercayai, iya ini Al-Quran, kitab turun dari langit gitu, jadi Al-Quran 30 juz? Gak cukup. Percayai semuanya adalah kalamullah. Ucapannya Allah itu bukan ucapan Jibril. Allah yang mengatakan itu. Ucapan yang tersusun dari huruf-huruf, suara yang bisa didengar. Dan semuanya hak. Tidak tersentuh oleh kebatilan sedikit pun, dari depan, dari belakang. Hak 100%. Berita-beritanya hak 100%. Hukum-hukumnya hak 100%, adil 100%, tidak ada kedoliman sedikit pun. Kalau hukum manusia banyak kedoliman, banyak kebatilan. Itu caranya beriman sama Al-Quran, bukan cuma dibaca, tapi diinjek-injek aturannya. Ya. Jadi hari ini kalau kita koreksi, sebetulnya banyak orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, selain hanya sebagai bacaan. Padahal nggak bisa iman seperti itu. Iman itu iman semua. Mengingkari satu dari aturan Allah sama dengan mengingkari semua. Membenci satu dari 1000 aturan sama dengan membenci semua. Nah, ini yang begini-begini kan nggak ada tuh dalam matematik, nggak ada dalam IPS, nggak ada dalam fisika, kimia, nggak ada. Jadi jangan sampai kita hanya belajar hal-hal yang hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi kita mempertaruhkan keselamatan kita di akhirat. Dan sekali lagi, itu ilmunya ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada kata terlambat, jamaah. Selama antum masih hidup nggak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah mati. Ya, jadi untuk jadi orang tua itu dia mesti pertama ajarkan tauhidullah kepada anaknya. Kita simak apa kata Allah dalam surah Luqman ketika menceritakan sosok orang tua yang baik. Baca surat Luqman. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat pertamanya itu. Ingat ketika Luqman memberikan mau'izah kepada anaknya, pertama, nak, kamu besok mau jadi apa? Bukan, ya jadi manusia lah. Masa mau jadi kambing? Nak, besok makan apa? Ya makan nasi lah. Masa makan rumput? Bukan itu orang tua yang pinter. Bukan itu. La tusyrik billah. Orang tua yang pinter itu kalau tanya, ma ta'buduna min ba'di Yaqub, ya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Itu yang dipikiri sama orang tua yang pinter. Kalian nanti kalau abah meninggal, kalau ayah nggak ada umur, kalau umi nggak ada umur, kalian akan nyembah siapa? Bukan kalian makan apa, bukan kalian bagaimana sekolahnya. Gak penting sekolah kalau dia ngerti bagaimana ibadah kepada Allah. Sekolah itu cuma wasilah kok.
Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ngerti cara mengabdikan dirinya kepada Allah, tidak ngerti mana tauhid, mana sunnah. Buat apa coba sekolahnya? Tidak bisa menamakan jadi neraka. Ya. Sekolah itu penting. Bukan apa penting, penting sekolah. Kalau dia ngerti tujuan hidup dia sebetulnya. Ma ta'buduna min ba'di. Ya. Luqman juga begitu. La tusyrik billah. Jangan sampai kamu terjerumus dalam syirik. Ditanya, syirik itu apa, Pak? Saya nggak tahu syirik itu apa. Ya bapaknya mesti belajar supaya dia bisa ajarin anaknya syirik itu apa. Kalau nggak sekolahkan anaknya yang menjadikan anak ini faham apa itu syirik. Kalau nggak percuma jadi manusia. Percuma jadi manusia. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau nggak percaya nanti repot tuh. Udah mati, hari kiamat baru dia bilang ya laitani kuntu turaba. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang luar biasa besarnya. Tanamkan ke benak anak-anak tentang bahaya syirik. Kejahatan terbesar itu syirik, bukan korupsi. Koruptor atau penjahat, musyrik lebih jahat lagi. Nah kalau kita ini menanamkannya sudah salah, akhirnya korupsi dijadikan sebagai momok, syirik kearifan lokal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syirik kearifan lokal. Terus yang mungkar yang kayak apa nih? Hah? Kalau koruptor sepakat di penjahat semua ini. Kalau syirik mesti ada khilaf. Kan ngeri itu. Ya, padahal Allah nggak pernah main-main ini. Mau sama Nabi pun tidak ada ampun kalau seperti itu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Di ayat yang lain setelah Allah menyebut 18 nabi di surat Al-An'am ayat 83 sampai 88, Allah sebut 18 nabi plus wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, plus leluhur mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau sampai mereka ke-18 nabi itu plus leluhurnya, anak turunannya, saudara-saudaranya berbuat syirik, sungguh batallah semua amal mereka. Nggak ada ampun Allah. Nggak ada ampun. Hati-hati sama yang namanya syirik ini. Wajib antum itu faham bentuk-bentuk kemusyrikan itu apa kalau mau selamat. Kalau nggak mau selamat ya silahkan. Nggak ada yang maksa. Ya.